Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 83. Tangan Tuhan. Kaderus terus memanggil dengan suara pilu. "Tolong, Bapak Pendeta, tolong." "Ada apa?" tanya Monte Cristo. "Tolong," teriak Kaderus. "Aku dibunuh." "Kami di sini, beranilah." Semuanya sudah berakhir. Kau datang terlambat. Kau datang hanya untuk menyaksikanku mati. Betapa kejam pukulannya, betapa banyak darahku. Ia pingsan. Ali dan tuannya segera mengangkat si terluka ke dalam kamar. Monte Cristo memberi isyarat pada Ali untuk melepas pakaian korban. Lalu ia memeriksa luka-luka mengerikan itu. "Ya Tuhanku," serunya, "balasanmu kadang tertunda, namun hanya agar jatuhnya lebih pasti dan lebih dahsyat." Ali menatap tuannya, menanti perintah selanjutnya. "Pergilah segera ke rumah jaksa kerajaan, Monsieur de Villefort, di Faubourg Saint-Honor. Saat melewati pondok penjaga, bangunkan dia, dan suruh ia memanggil ahli bedah." Ali menuruti perintah itu, meninggalkan sang abe sendirian bersama Kaderus yang belum juga sadar. Ketika si malang itu membuka matanya kembali, sang kaun memandangnya dengan tatapan penuh belas kasihan, dan bibirnya bergerak seolah sedang berdoa. "Dokter, Bapak Pendeta, dokter," kata Kaderus. "Aku sudah mengutus orang memanggilnya," jawab sang abe. "Aku tahu ia tak akan menyelamatkan nyawaku, tapi mungkin ia bisa memberiku kekuatan cukup untuk memberikan kesaksiannya." "Melawan siapa?" "Melawan pembunuhku." "Apakah kau mengenalinya?" "Ya, itu Benedetto." "Pemuda Korsika itu?" "Dialah sendiri." "Kawanmu?" "Ya, setelah memberiku denah rumah ini, pastilah ia berharap aku akan membunuh sang kaun, sehingga ia menjadi ahli warisnya, atau sang kaun membunuhku, sehingga aku tak lagi mengganggunya. Ia menghadangku di luar, lalu membunuhku. Aku juga telah mengirim utusan kepada jaksa. Ia tak akan datang tepat waktu. Aku merasakan nyawaku cepat mengalir pergi." "Tunggu sebentar," kata Monte Cristo. Ia keluar sejenak, lalu kembali 5 menit kemudian membawa sebuah botol kecil. Mata si sekarat tak pernah lepas dari pintu, tempat ia berharap pertolongan datang. "Cepatlah Bapak Pendeta, cepatlah, aku akan pingsan lagi." Monte Cristo mendekat, lalu meneteskan 3 atau 4 tetes cairan dari botol itu ke bibir ungu Kaderus. Si terluka menarik napas dalam. "Oh," katanya, "itu memberiku kehidupan. Lebih lagi, lebih lagi." "2 tetes lagi akan membunuhmu," jawab sang abe. "Oh, panggilkan seseorang. Aku harus menuduh si jahanam itu." "Maukah kau kucatat pengakuanmu? Kau bisa menandatangani." "Ya, ya," kata Kaderus. Matanya berkilat oleh bayangan balas dendam yang akan hidup setelah kematiannya. Monte Cristo menulis, "Aku mati, dibunuh oleh Benedetto si Korsika, kawanku di Galera Toulon nomor 59. "Cepat, cepat," seru Kaderus. "Aku tak akan mampu menandatangani jika kau terlambat." Monte Cristo memberinya pena. Kaderus mengumpulkan seluruh sisa kekuatannya menandatangani surat itu, lalu jatuh kembali ke tempat tidur sambil berkata, "Kau akan menceritakan semua sisanya, Bapak Pendeta. Kau akan katakan ia menyebut dirinya Andrea Cavalcanti. Ia tinggal di Hotel des Princes. Oh, aku sekarat." Ia pingsan sekali lagi. Sang abe membuatnya mencium isi botol itu, dan matanya terbuka kembali. Keinginannya untuk membalas dendam belum punah.
Kau akan menceritakan semua yang kukatakan bukan, Bapak Pendeta? Ya, dan bahkan lebih dari itu. Apalagi yang akan kau katakan? Aku akan katakan, ia pastilah memberimu denah rumah ini, berharap sang kaun akan membunuhmu. Aku juga akan katakan, ia telah mengirim surat pemberitahuan kepada sang kaun tentang niatmu. Dan karena sang kaun sedang pergi, akulah yang membaca surat itu dan menunggumu di sini. Kalau begitu, ia akan dipenggal, bukan? Janjikan itu padaku, biarlah aku mati dengan harapan itu. Aku akan katakan, lanjut sang kaun, bahwa ia mengikutimu sepanjang waktu, dan begitu melihatmu keluar dari rumah, ia berlari ke sudut tembok untuk bersembunyi. Apakah kau melihat semua itu? Ingatlah kata-kataku. Jika kau tiba dengan selamat di rumahmu, maka aku akan percaya Tuhan telah mengampunimu, dan aku pun akan mengampunimu. Dan kau tak memperingatkanku, seru Kaderos sambil bangkit bertumpu pada siku. Kau tahu aku akan dibunuh begitu keluar dari rumah ini, namun kau diam saja. Tidak, jawab sang abe, sebab aku melihat keadilan Tuhan berada di tangan Benedetto, dan aku akan menganggapnya dosa besar jika menghalangi rencana ilahi. Keadilan Tuhan, jangan bicara tentang itu, Bapak Pendeta. Jika Tuhan adil, kau tahu betapa banyak orang yang layak dihukum, namun kini bebas berkeliaran. Bersabarlah, kata sang abe dengan suara yang membuat si sekarat menggigil. Bersabarlah. Kaderos menatapnya dengan takjub. Lagi pula, lanjut sang abe, Tuhan penuh belas kasihan kepada semua orang, seperti ia telah berbelas kasihan padamu. Ia adalah Bapa terlebih dahulu, baru kemudian hakim. Jadi kau percaya pada Tuhan? Tanya Kaderos. Seandainya aku begitu malang hingga tak percaya padanya hingga kini, kata Monte Cristo, aku pasti akan percaya saat melihatmu. Kaderos mengangkat tangannya yang terkepal ke langit. Dengarkan, kata sang abe sambil menjulurkan tangan di atas si terluka seolah memerintahkan iman. Inilah yang telah dilakukan Tuhan, yang kini kau tolak di ambang kematian bagimu. Ia memberimu kesehatan, kekuatan, pekerjaan tetap, bahkan sahabat. Sebuah kehidupan yang bisa kau nikmati dengan hati tenang. Namun alih-alih mensyukuri karunia langka yang begitu melimpah itu, kau memilih malas dan mabuk. Dan dalam keadaan mabuk itulah kau menghancurkan sahabat terbaikmu sendiri. Tolong, teriak Kaderos. Aku butuh dokter, bukan pendeta. Mungkin lukaku tak mematikan. Mungkin aku tak akan mati. Mungkin mereka masih bisa menyelamatkanku. Lukamu memang mematikan. Tanpa 3 tetes yang kuberikan tadi, kau sudah lama mati. Dengarkanlah sekarang. Rintih Kaderos. Pendeta macam apa kau ini? Kau justru membuat orang sekarat, putus asa, bukan menghiburnya. Dengarkan, lanjut sang abe. Saat kau mengkhianati sahabatmu, Tuhan tak langsung menghukummu, melainkan memperingatkanmu. Kemiskinan datang menimpamu. Kau telah menghabiskan separuh hidupmu dengan iri pada apa yang bisa kau peroleh secara jujur. Dan kau mulai merancang kejahatan dengan dalih kemelaratan. Saat itulah Tuhan mengadakan mukjizat bagimu melalui tanganku. Ia mengirimkan kekayaan yang bagi seseorang sepertimu yang tak pernah memiliki apa-apa adalah keberuntungan luar biasa. Namun keberuntungan yang tak terduga, tak diharapkan, dan tak pernah terdengar itu, begitu kau miliki, tak lagi cukup bagimu. Kau ingin melipat gandakannya. Dan bagaimana caranya? Dengan pembunuhan. Kau berhasil dan Tuhan pun merebutnya darimu, lalu menyeretmu ke pengadilan. Bukan aku yang ingin membunuh si Yahudi itu, kata Kaderos. Itu Lakor Conte. Benar, kata Monte Cristo.
Dan Tuhan, aku tak bisa mengatakan dalam keadilan, sebab keadilannya pasti telah membunuhmu. Namun dalam belas kasihannya, ia menyelamatkan nyawamu. Demi Tuhan, menghukumku seumur hidup di galera, itu belas kasihan. Saat itu kau menganggapnya belas kasihan, makhluk malang, si pengecut yang takut mati bersuka cita atas aib abadi. Sebab seperti semua tahanan galera, kau berkata, aku mungkin kabur dari penjara, tapi tak akan pernah dari kubur. Dan kau benar, jalan pun terbuka bagimu tanpa diduga. Seorang Inggris datang ke Toulon. Ia bersumpah menyelamatkan 2 orang dari kehinaan. Dan pilihannya jatuh padamu dan kawanmu. Kau menerima keberuntungan kedua. Uang dan ketenangan dikembalikan padamu. Dan kau, yang seharusnya menjalani hidup sebagai penjahat, boleh hidup seperti manusia lain. Lalu makhluk celaka, kau menggoda Tuhan untuk ketiga kalinya. Aku belum cukup, katamu. Padahal kau kini memiliki lebih dari sebelumnya. Dan kau melakukan kejahatan ketiga, tanpa alasan, tanpa pembenaran. Tuhan pun jemu, dan ia menghukummu. Kaderose semakin melemah. Berikan aku minum, katanya. Aku haus, tubuhku terbakar. Monte Cristo memberinya segelas air. Namun si penjahat itu, Benedetto, akan lolos. Tidak seorang pun, kata sang kaun, akan lolos. Benedetto akan dihukum. Kalau begitu, kau pun akan dihukum, karena kau tak menjalankan tugasmu sebagai pendeta. Kau seharusnya mencegah Benedetto membunuhku. Aku, kata sang kaun sambil tersenyum. Senyum yang membuat si sekarat membeku. Padahal barusan pisaumu memantul tumpul dari zirah yang melindungi dadaku. Namun mungkin jika aku mendapati kau rendah hati dan bertobat, aku bisa mencegah Benedetto membunuhmu. Tapi aku mendapati kau sombong dan haus darah. Maka aku serahkan kau ke tangan Tuhan. Aku tak percaya ada Tuhan, raung Kaderose. Kau pun tak percaya. Kau berbohong. Kau berbohong. Diamlah, kata sang abe. Kau akan memaksa tetes darah terakhirmu keluar. Apa? Kau tak percaya pada Tuhan saat ia sedang menjemput nyawamu? Kau menolak percaya padanya, padahal ia hanya butuh satu doa, satu kata, satu air mata, dan ia akan mengampunimu. Tuhan yang bisa saja mengarahkan belati si pembunuh agar mengakhiri hidupmu seketika, justru memberimu 1/4 jam ini untuk bertobat. Renungkanlah makhluk celaka dan bertobatlah. Tidak, kata Kaderose. Tidak, aku tak akan bertobat. Tak ada Tuhan, tak ada penyelenggara ilahi. Semua terjadi karena kebetulan semata. Ada penyelenggara ilahi, ada Tuhan, kata Monte Cristo. Dan kaulah bukti nyatanya, terbaring dalam keputusasaan total, menyangkalnya. Sementara aku berdiri di hadapanmu, kaya, bahagia, aman, dan memohon pada Tuhan yang kau coba ingkari. Padahal di lubuk hatimu kau masih percaya padanya. Kalau begitu, siapa kau? Tanya Kaderose, menatap wajah sang kaun dengan mata yang hampir padam. Pandanglah aku baik-baik, kata Monte Cristo sambil mendekatkan lilin ke wajahnya. Ya, sang Abe Busoni. Monte Cristo melepas wig yang mengubah rupanya. Lalu rambut hitamnya terurai, menambah keindahan suram pada wajah pucatnya. Oh, kata Kaderose, terkejut luar biasa. Jika bukan karena rambut hitammu, aku akan mengira kau orang Inggris itu, Lord Wilmore. Aku bukan Abe Busoni, bukan pula Lord Wilmore, kata Monte Cristo. Pikirkan lagi, apakah kau tak mengenalku? Ada kekuatan ajaib dalam suara sang kaun, yang sekali lagi menghidupkan kekuatan terakhir si malang itu.
Ya, sungguh, katanya. Aku rasa aku pernah melihatmu, pernah mengenalmu dulu. Ya, Kade Rose, kau pernah melihatku, kau pernah mengenalku. Kalau begitu, siapa kau? Dan mengapa, jika kau mengenalku, kau membiarkanku mati? Sebab tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lukamu mematikan. Jika ada kemungkinan menyelamatkanmu, aku akan menganggapnya sebagai bukti belas kasih Tuhan yang lain. Dan aku bersumpah demi makam ayahku, aku akan berusaha menyembuhkanmu. Demi makam ayahmu, seru Kade Rose, didorong kekuatan gaib, lalu bangkit setengah duduk untuk melihat lebih jelas sosok yang baru saja bersumpah dengan sumpah paling suci di mata manusia. Kalau begitu, siapa kau? Sang Kaun telah mengamati kedatangan maut. Ia tahu ini adalah pergulatan terakhir. Ia mendekat, lalu membungkuk di atas si sekarat dengan tatapan tenang namun penuh kesedihan dan berbisik pelan. Aku adalah. Dan bibirnya yang hampir tertutup mengucapkan sebuah nama. Demikian pelan hingga sang Kaun sendiri tampak takut mendengarnya. Kade Rose yang telah bangkit berlutut dan mengulurkan tangannya. Berusaha mundur, lalu dengan usaha putus asa, mengatupkan kedua tangannya dan mengangkatnya ke langit. Oh Tuhanku, Tuhanku, ampunilah aku karena telah menyangkalmu. Engkau sungguh ada, Engkaulah Bapa manusia di surga, dan hakimnya di bumi. Tuhanku, Tuanku, aku telah lama menghinamu. Ampunilah aku ya Tuhanku, terimalah aku ya Tuanku. Kade Rose menghela napas panjang, lalu jatuh dengan erangan terakhir. Darah tak lagi mengalir dari lukanya. Ia telah mati. 1, kata sang Kaun dengan suara misterius. Matanya menatap mayat yang wajahnya telah rusak oleh kematian yang mengerikan. 10 menit kemudian, dokter dan jaksa tiba. Yang satu ditemani penjaga pintu, yang lain oleh Ali, yang disambut oleh Abe Busoni yang sedang berdoa di samping jenazah.